Tapi kita masih di bab man tabarraka bisyajaratin aw hajarin wa nahwihima. Bisa dibuka kitabnya Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid. Kalau di sini halaman 83. Masuk ke dalil berikutnya. Qala al-muallif rahimahullah an Abi Waqidin al-Laitsi radhiyallahu anhu. An Abi Waqidinil, bacanya Waqidinil ya. Tanwin di depannya ada al. Jadi dinil. Asalnya din menjadi Waqidinil. An Abi Waqidinil Laitsi, dari Abi Waqid al-Laitsi radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain. Kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju Hunain. Kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju Hunain. Wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin. Dan kami baru masuk Islam. Ini terjemah secara makna ya, nanti dijelaskan. Wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin. Dan kami baru masuk Islam. Walil musyrikina sidratun. Dan perhatikan, orang-orang musyrik mereka memiliki sidr, pohon bidara, sebuah pohon bidara ya. Baik. Ya'kufuna indaha, mereka i'tikaf di sisinya. Mereka apa? I'tikaf di sisinya, di dekat pohon tadi. Wa yanutuna biha aslihatahum. Wa yanutuna biha aslihatahum, dan mereka gantungkan senjata-senjata mereka di pohon tersebut ya. Dan mereka gantungkan senjata-senjata mereka di pohon tersebut. Yuqalu laha, pohon tersebut dinamai Zatu Anwat. Pohon tadi dinamai apa? Zatu Anwat. Famarorna bisidratin. Kemudian kami melewati sebuah pohon bidara, pohon bidara ya. Kami melewati sebuah pohon. Faqulna, kami berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ij'al lana zata anwat. Jadikan untuk kami zatu anwat. Buatlah atau jadikan untuk kami zatu anwat. Kamalahum zatu anwat, sebagaimana mereka memiliki zatu anwat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahu akbar. Ya, beliau Rasulullah bertakbir, Allahu akbar, innaha sunan. Ya, sesungguhnya hal tersebut adalah jalan-jalan atau ajaran-ajaran. Qultum walladzi nafsi biyadih. Qultum, yang telah kalian katakan, walladzi nafsi biyadih, yang jiwaku berada di tangannya, kama qalat Banu Israil, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Bani Israil li Musa, kepada Musa alaihissalam. Ij'al lana ilahan. Ini perkataan Bani Israil kepada Nabi Musa alaihissalam. Perhatikan. Ij'al lana ilahan. Wahai Musa, jadikan untuk kami ilahan,
sesembahan, Tuhan, kama lahum alihah, sebagaimana mereka memiliki sesembahan. Qala innakum qaumun tajhalun. Nabi Musa berkata, sesungguhnya kalian adalah kaum yang bodoh. Sesungguhnya kalian adalah kaum yang bodoh. Ini penggalan dari surat Al-A'raf ayat 138. Kemudian kata Nabi, la tarkabunna sunana man kana qablakum. Sungguh pasti kalian akan mengikuti sunnah-sunnah, ya, jalan-jalan orang-orang sebelum kalian. Sungguh kalian akan mengikuti jalan-jalan orang-orang sebelum kalian. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan beliau sahihkan. Baik, sebelum kita baca penjelasan atau makna global dari hadis, kita baca beberapa kalimat yang berasal dari hadis. Pertama terkait Abu Waqid Al-Laythi. Abu Waqid Al-Laythi, beliau namanya Al-Harith Ibnu Auf. Al-Harith namanya siapa? Al-Harith Ibnu Auf, sahabiyun masyhur, sahabat terkenal. Mata sanata samaniyata wasittin. Beliau meninggal tahun 68 Hijriah. Tahun berapa? 68 Hijriah. Usia beliau 85 tahun. Berapa? 85 tahun. Baik. Ini diantara keistimewaan Islam, ya. Islam itu ilmunya jelas. Sumbernya dari mana? Dijelaskan Abu Waqid itu siapa, kemudian Abu Hurairah siapa, kemudian ulama-ulama setelahnya pun dijelaskan biografinya. Imam Bukhari siapa, orangnya bagaimana, kesehariannya bagaimana, akhlaknya seperti apa. Ini keistimewaan apa? Islam. Ya, beda dengan ilmu-ilmu yang lain. Mereka nggak punya sanad. Yang penting ada berita diterima, nggak dicek dulu ini siapa yang bawa berita. Ya, kalau dalam Islam ada istilah ilmu sanad, ilmu terkait para perawi hadis. Baik. Kemudian di situ dijelaskan dalam hadis, kami keluar bersama Rasulullah ke Hunain. Hunain ini sebuah lembah yang terletak sebelah timur Mekah. Hunain di mana? Terletak di mana? Sebelah timur apa? Mekah. Antara Hunain dan Mekah itu kurang lebih 13 sekian mil. Bid'ata asyar. Bid'ah ini bilangan 3 sampai 9, ya. Bid'atun dalam bahasa Arab itu bilangan 3 sampai 9. Jadi jaraknya itu 13 sekian, bisa 13, bisa 14, bisa 15, 16, 17, 19, sekitar itu jaraknya. Dari apa? Ke Mekah. Antara Hunain dan Mekah 13 sekian mil. Kalau di kilo, kalau 13 mil berarti 20 kilometeran, ya. Kalau 19 mil 30 kilometer. Hunain ke Mekah. Tujuannya apa? Beliau pergi ke Hunain untuk memerangi kabilah Hawazin. Ya, untuk memerangi kabilah Hawazin bersama Rasulullah SAW. Kemudian di situ dijelaskan hudatsa'u ahdin bi kufrin. Kalau kita tadi terjemahannya secara makna artinya baru masuk Islam. Ya, baru masuk Islam. Kalau di sini dijelaskan qaribun ahduna bil kufri.
Qarib dekat, masa kita dengan kekafiran. Paham enggak? Masa kita itu dekat dengan kekafiran. Maksudnya baru meninggalkan kekafiran, baru masuk Islam. Jadi ketika itu para sahabat yang berangkat dengan Nabi ada yang baru masuk Islam. Nah, yang baru masuk Islam ini ketika melihat orang-orang musyrik punya pohon yang dicari berkah oleh orang-orang musyrik, maka para sahabat yang baru masuk Islam bilang, "Ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwat." Wahai Rasulullah, coba jadikan untuk kami dzatu anwat seperti mereka punya dzatu anwat. Baik. Kemudian di situ dinyatakan yanutuna biha aslihatahum. Tadi dijelaskan, kita terjemahkan yu'allikunaha 'alaiha. Mereka menggantungkan pedang-pedang mereka, senjata mereka. Tujuannya apa? Supaya sakti kalau perang bisa menang. Akhirnya orang-orang musyrik apa? Gantung pedangnya di pohon-pohon itu. Dikatakan dzatu anwat karena punya banyak gantungan di pohon itu. Ya. Senjatanya simpan situ, ya. Mungkin penuh ya pohon itu dengan pedang, dengan senjata. Bisa pedang, bisa busur, ya. Sehingga dinamakan dzatu anwat, punya gantungan-gantungan. Tujuannya apa tadi? Supaya menang perangnya, supaya ini senjatanya tepat sasaran kalau perang. Dan tujuannya wa yatabarraku nabiha, mereka tujuannya ngalap berkah. Ini yang dilakukan siapa? Orang-orang musyrikin. Baik. Kemudian Israel, siapa itu Israel? Bani Israel. Bani kan anak, Banun, dari Banun. Anak Israel, maksudnya Israel adalah Yakub. Ya. Yakub bin Ishak bin Ibrahim al-Khalil. Jadi orang-orang Yahudi yang di Palestina sekarang memerangi kaum muslimin itu enggak pas dikatakan Israel ya, tapi Yahudi. Ya, orang Yahudi. Karena Israel adalah yang dimaksud Yakub bin Ishak, Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim al-Khalil alaihi wassalatu wassalam. Kemudian makna global untuk hadis, kata Syekh rahimahullah, Syekh Shalih Fauzan, yukhbiru Abu Waqid an waqi'atin fi ajabun wa mu'idhah. Abu Waqid mengkabarkan tentang suatu kejadian yang mengherankan dan di situ terdapat pelajaran. Wahia annahum, bahwasanya mereka ghazaw ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabilata Hawazin. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berperang, ya, bahwasanya Abu Waqid, bahwasanya para sahabat berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi siapa? Qabilah Hawazin. Wa kana dukhuluhum fil Islam qariban, dan nyatalah ya mereka masuk Islam qariban, baru masuk Islam, sebagian sahabat baru masuk Islam. Fa khafiya alaihim amru syirki, maka perkara kesyirikan masih samar. Sebagian para sahabat yang ketika masuk Islam itu perkara syirik belum paham. Ini syirik, ini bukan, mereka belum paham. Sehingga mereka minta apa tadi? Minta dibuatkan, dijadikan sebuah pohon untuk ngalap berkah. Falamma ra'au ma yasnaul musyrikun min at-tabarruk bisyajarah, ketika mereka sahabat yang baru masuk Islam ini melihat apa yang dikerjakan oleh orang-orang musyrik berupa at-tabarruk, ngalap berkah dengan pohon, tolabu minar Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka minta dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayaj'ala lahum syajaratan mithlaha, agar Rasulullah membuat untuk mereka pohon yang sama, ya,
agar membuat untuk mereka pohon yang sama seperti yang dimiliki oleh orang-orang musyrik. Fakabbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir, ya, istinkaron dalam rangka mengingkari. Baik, ini di antara sunnah. Kalau ada perkara yang kita ingkari, ucapkan takbir. Wa ta'ziman lillah, dan dalam rangka mengagungkan Allah. Wa ta'ajjuban lahum, dan merasa heran. Wa ta'ajjuban min hadhil maqalah, dan merasa heran dari pernyataan ini. Kaget Nabi. Kok ada orang Islam bilang begitu? Ya. Wa akhbara anna hadhil maqalah tushbihu maqalata qaumi Musa. Dan beliau mengkabarkan bahwasanya pernyataan tersebut, permintaan tersebut menyerupai pernyataan atau permintaan kaumnya Nabi Musa. Lahu lamma ra'au man ya'budul asnam, ketika mereka melihat orang yang beribadah kepada berhala. Jadi kasusnya persis sama, cuma yang diibadahi beda, ya. Kalau kaumnya Nabi Musa apa? Nyembah berhala, patung. Tapi ini pohon, ya. Tetapi sikap Nabi dengan sikap Nabi Musa sama, mengingkari. Baik. Diingkari oleh Nabi Musa alaihissalam dengan pernyataan innakum qaumun tajhalun, kalian adalah kaum yang bodoh, ya. Baik. Kemudian Nabi SAW mengkabarkan anna hadhil ummah satatba'u tariqal yahud, bahwasanya umat ini akan mengikuti jalan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Wa tasluku manahijahum, dan umat ini, umat Islam, umat Nabi Muhammad akan menempuh manhaj mereka, tata cara mereka, metode mereka. Wa taf'alu af'alahum, dan melakukan perbuatan-perbuatan mereka. Dan ini sudah terjadi. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara nyembah ke berhala, ke patung-patung. Orang Islam sekarang ada juga nyembah ke pohon keramat, ke gambar-gambar, ya. Bahkan nyembah ke orang gila, ada orang gila yang dijadikan wali, ya, sampai dicium-cium tangannya, ya, padahal orang gila, orang stres, ya, nggak pakai baju, rambutnya acak-acakan, dianggap wali. Tuh, ini mengikuti jejak langkah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Baik. Dan penggambaran ini merupakan celaan, ya. Jadi Nabi mengkabarkan bahwasanya umat ini akan mengikuti orang-orang sebelum kalian, mengikuti orang-orang Yahudi dan Nasrani. Pengkabaran ini adalah celaan supaya kita tidak mengikutinya. Baik. Kemudian munasabatul hadis lil bab, kesesuaian hadis untuk bab, anna fihi dalilan ala anna tabarruk bil asyjar wa ghairiha syirkun. Bahwasanya di dalam hadis tersebut ada dalil, syiriknya bertabarruk kepada pohon dan selainnya. Syiriknya bertabarruk, minta berkah, ngalap berkah kepada pohon dan selainnya. Wa ta'lihun ma'allah, dan beribadah bersama Allah. Beribadah bersama Allah di samping dia beribadah kepada selain Allah. Ya. Baik. Dan harus kita ingat, keberkahan itu milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga yang menentukan ini berkah ini tidak itu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Masjid ada keberkahan. Dengan cara apa? Kita beribadah di dalamnya. Bukan dicium-cium temboknya ya. Baik. Itu contohnya. Jadi keberkahan milik Allah, tidak bisa kita menentukan suatu benda ada berkahnya kecuali berdasarkan apa? Dalil. Kemudian pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, Syekh rahimahullah, Syekh hafizahullah membawakan 9 pelajaran. Yang pertama, kemana ini yang keluar belum kembali? Sebentar, dilihat dulu siapa yang nggak ada, yang keluar nggak masuk lagi. Coba. Ada? Oh, belum kembali. Pelajaran pertama, anna tabarruka bil asjar syirkun. Tulis. Bahwasanya ngalap berkah kepada pohon-pohon adalah kesyirikan. Ya. Ngalap berkah atau kesaktian kepada pohon-pohon adalah kesyirikan. Ingat, dosanya sangat besar. Haram masuk surga, wajib masuk neraka, pahalanya terhapus, ya, keluar dari Islam kalau syirik besar ya. Dan lain sebagainya. Akibat kesyirikan. Diulang coba yang pertama apa? Umay? Bahasanya malawung, lamun. Rafi, tulis enggak? Baca yang ditulis. Kenapa? Belum selesai. Belajar cepat nulisnya. Azhar. Terus? Bahwasanya ngalap berkah kepada pohon-pohon termasuk kesyirikan, adalah kesyirikan. Dan yang semisalnya seperti batu-batuan, ini juga termasuk syirik. Ngalap berkah kepada batu, ya, baik batu gede atau batu cincin, sama aja syirik, ya. Kedua, anal muntaqila minal batil, bahwasanya orang yang berpindah dari kebatilan, bahwasanya orang yang berpindah dari kebatilan, atau berpindah di sini bisa kita artikan berhijrah ya. Bahwasanya orang yang berpindah atau berhijrah dari kebatilan, alladzi i'tadahu, yang dia biasa melakukannya. Bahwasanya orang yang berpindah, berhijrah dari kebatilan yang biasa dia lakukan, la yu'manu, tidak aman an yakuna fi qalbihi baqiyatun min tilkal 'adah. Tidak aman ada di dalam hatinya sisa dari kebiasaan tersebut. Tidak aman ada tersisa di dalam hatinya apa? Kebiasaan tersebut. Ini diperhatikan. Kita ulangi. Bahwasanya orang yang berpindah atau berhijrah dari kebatilan yang dia biasa lakukan, tidak aman di dalam hatinya tersisa dari kebiasaan tersebut. Bisa dipahami? Orang hijrah nih, aduh saya mau tobat lah, nggak akan melakukan itu lagi, itu dosa. Hijrah dia. Nah, kata beliau ini tidak aman. Dikhawatirkan
masih tersisa kebiasaan-kebiasaan yang dulu dia lakukan. Nah, maka dalam hal ini pentingnya thalabul ilmi. Ketika seseorang sudah hijrah, itu yang harus dia perhatikan adalah mencari ilmu, menuntut ilmu agama. Kemudian berteman, bergaul dengan orang-orang soleh, ya, sehingga kebiasaan-kebiasaan jeleknya akan hilang. Karena ada yang mengingatkan. Ketika dia ingin melakukan, ada yang mengingatkan, ya. Ketika dia ingin melakukan, tahu ilmunya. Nah, sebagaimana ini terjadi pada sahabat Nabi ketika itu yang baru masuk Islam. Kebiasaannya dulu sebelum masuk Islam apa? Ibadah kemana? Ke berhala, ngalap berkah, ke pohon, ya. Ketika masuk Islam, karena belum tahu ilmunya, karena kebiasaannya seperti itu, maka minta kepada Nabi, wahai Nabi, jadikan untuk kami zatu anwar, seperti orang-orang musyrik punya zatu anwar, ya. Baik, coba diulang, Asep. Pelajaran kedua. Bahwasanya orang yang berbeda dari kebatilan yang dia biasa melakukannya tidak aman. Ada di dalam hatinya sisa dari kebiasaan tersebut. Baik, Hasan. Nomor 3, anna sabab ibadatil asnam huwa ta'zimuha wal 'ukuf 'indaha wa tabarruku biha. Bahwasanya sebab diibadahinya berhala, perhatikan, bahwasanya sebab diibadahinya berhala adalah dengan mengagungkannya, wal 'ukuf indah, dan i'tikaf di sisinya, wa tabarruk biha, dan ngalap berkah dengannya. Bahwasanya sebab diibadahinya berhala adalah mengagungkannya, i'tikaf di sisinya, dan ngalap berkah dengannya. Isman, ngantuk, ya. Dan ini hati-hati ya, antum punya koleksi barang-barang antik misal, jangan sampai berlebihan. Kalau mau koleksi silakan, tapi jangan berlebihan. Jangan sampai, aduh ini ada bagus ini, oles-oles setiap hari, dielap tiap hari, ya. Mau tidur di bawah, aduh dilihat, simpan di bantal di samping. Hati-hati, ini setan bisa masuk, ya. Kalau sudah berlebihan, sudah mengagungkan, ya. Wah, ini kayaknya ada sesuatu ini, ya. Sepertinya punya kekuatan luar biasa. Hati-hati, ya. Kalau punya barang temuan, lebih baik kalau emas dijual. Ya, bagus nih, jual aja. Tapi dilebur dulu, ya. Misalkan dapat emas bentuknya unik, dilebur dulu, baru dijual. Jangan dijualnya ketika masih lengkap, nanti orang lain bisa terjerumus, ya. Jadi sebabnya itu, sebab diibadahnya berhala karena mengagungkannya, i'tikaf di situ, diam di situ, ibadah di situ. Tabarruk, ngalap berkah. Kemudian yang keempat, pelajaran yang keempat, annal insan, bahwasanya seseorang qad yastahsinu syai'an yadhunhu yuqarribu ila Allah wa huwa yub'iduhu anhu. Terkadang bahwasanya seseorang terkadang dia menganggap baik sesuatu, ya. Terkadang dia membuat baik terhadap sesuatu yang dia kira sesuatu tersebut mendekatkan diri kepada Allah. Perhatikan, kita ulang, bahwasanya seseorang terkadang menganggap baik
terhadap apa? Sesuatu yang dia kira sesuatu tersebut mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri dia kepada Allah. Wa huwa yub'iduhu anhu, dalam keadaan sesuatu tersebut menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Paham ini? Kita ulangi. Bahwasanya seseorang terkadang menganggap baik terhadap sesuatu yang dia kira sesuatu tersebut mendekatkan dirinya kepada Allah, dalam keadaan sesuatu tersebut menjauhkan dia dari Allah. Baik. Contohnya dalam hadis tadi, ya. Orang-orang musyrik, perhatikan ya, orang musyrik itu jangan kita kira mereka tidak percaya Allah. Mereka percaya sama Allah. Baik. Tapi mereka apa? Menjadikan berhala-berhala, pohon-pohon sebagai wasilah, perantara. Mereka kira, oh dengan kita ngalap berkah dengan orang soleh, dengan pohon ini bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah. Padahal hakikatnya apa? Malah menjauhkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau pada sebagian umat ini, ya, umat Islam, mereka ngaku muslim tapi ibadahnya dengan perkara-perkara baru. Ibadahnya, zikirnya sambil apa? Goyang-goyang, geleng-geleng. Bukan geleng-geleng lagi, badannya goyang semua. Ya, sampai ada yang kesurupan. Mereka kira apa? Ini sudah mencapai tingkat hakikat. Kalau sudah pusing, nggak sadar itu sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mereka kira. Padahal malah itu apa? Menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Nabi tidak pernah melakukan seperti itu. Kemudian yang kelima, anau yanbaghi lil muslim ayusabbiha wa yukabbira. Seharusnya bagi seorang muslim untuk bertasbih dan bertakbir. Seharusnya bagi seorang muslim untuk apa? Bertasbih. Baca apa? Tasbih? Fatir? Tasbih apa? Baca apa? Ada tasbih, ada takbir, ada tahlil, tahmid, apa lagi? Apa takbir, tasbih, Fatir? Bilang subhanallah, sabbaha yusabbihu tasbihan, kabbara yukabbiru takbiran. Seharusnya bagi seorang muslim untuk mengucapkan tasbih dan takbir idza sami'a ma la yanbaghi an yuqal din, apabila dia mendengar sesuatu ucapan yang tidak pantas. Apabila dia mendengar ucapan yang tidak pantas untuk dikatakan dalam masalah agama. Apabila dia mendengar suatu ucapan yang tidak pantas untuk dikatakan dalam masalah agama, ya. Ini omongannya tidak pantas, ini melecehkan agama, maka kita bertasbih subhanallah, Allahu akbar, ya, dalam rangka mensucikan Allah dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wa inda ta'jub, dan ketika heran, ya. Dan ketika heran, ta'jub. Ketika kaget. Kita ulang. Bahwasanya seharusnya bagi seorang muslim untuk mengucapkan tasbih dan takbir apabila dia mendengar ucapan yang tidak pantas untuk dikatakan di dalam masalah agama, dan ketika ta'jub, heran, kaget.
baca subhanallah, Allahu akbar. Ya. Jadi bukan takbir itu hanya ketika demo saja, Allahu akbar baru takbir. Ya. Sunnahnya tidak seperti itu. Sunnahnya sebagaimana Nabi lakukan. Baik. Ucapkan tasbih dan takbir. Terkait ini Anda dengar tadi, awas ada santri ini jangan main-main dengan ayat. Kalau Anda tidak salah dengar, harusnya waladhdallin diselewengkan. Jadi apa? Salah nggak anak? Salah dengar nggak? Siapa saksinya? Kalau anak nggak salah dengar diselewengkan. Waladhdallin, harusnya waladhdallin diselewengkan. Jadi apa coba tadi? Siapa yang dengar tadi? Hati-hati. Jangan menyelewengkan ayat. Antum istihza bisa jadi kufur nanti. Harus syahadat lagi ya. Mempermainkan ayat bisa terjatuh dalam kekufuran. Jadi anak-anak perhatikan, jangan sekali-kali main atau menyelewengkan ayat. Kemudian yang keenam, al-ikhbar an wuqi syirki fi hadhil ummah. Pengkabaran tentang terjadinya kesyirikan pada umat ini. Pengkabaran dari Nabi tentang terjadinya kesyirikan pada umat ini, wa qad waqa'a, dan itu sudah terjadi. Ya, pengkabaran dari Nabi SAW tentang terjadinya kesyirikan pada umat ini. Jadi pada umat ini nanti akan terjadi kesyirikan, dan sekarang sudah terjadi berbagai macam kesyirikan. Ya, sama persis dengan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin jahiliyah. Ya, nyembah pohon, ngalap berkah di pohon, di kuburan, ya, dan lain sebagainya. Pakai jimat. Ini terjadi pada umat ini. Kemudian yang ketujuh, alamun min alamin nubuwati sallallahu alaihi wasallam. Yang ketujuh, pelajaran dari hadis, salah satu tanda dari tanda-tanda kenabian sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis tersebut ada salah satu tanda dari tanda-tanda kenabian sallallahu alaihi wasallam. Haitsu waqa'a syirku fi hadhil ummah kama akhbara sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi apa? Terjadinya kesyirikan pada umat ini. Dari sisi terjadinya kesyirikan pada umat ini sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi terjadinya kesyirikan pada umat ini sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di akhir hadis beliau menyatakan apa? La tarakabunna, pasti kalian, perhatikan, memakai penguat la tarakabunna, asalnya tarkabu ditambah lam taukid dan nun taukid, la tarakabunna, pasti, sungguh-sungguh benar-benar kalian akan mengikuti sunnahnya orang sebelum kalian. Ya, ini menunjukkan apa? Tanda di antara tanda-tanda kenabian sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedelapan, an-nahyu anit tasyabbuh bi ahlil jahiliyah. Yang kedelapan, larangan dari menyerupai orang-orang jahiliyah. Apa Utsman? Yang kedelapan, larangan apa? Larangan dari menyerupai, disimak. Larangan dari menyerupai kepada orang-orang jahiliyah wal yahud wan nasara, orang Yahudi dan orang Nasara. Ya, larangan dari menyerupai orang-orang jahiliyah, Yahudi dan Nasara. Illa ma dalla ad-dalilu ala annahu min dinina, kecuali apa yang ditunjukkan oleh dalil
bahwasanya hal tersebut bagian dari agama kita, kecuali apa yang ditunjukkan oleh dalil bahwasanya hal tersebut bagian dari agama kita. Ya. Baik. Contohnya hukum rajam. Ya, itu ada di ajaran orang-orang Yahudi dan Islam menetapkannya juga, maka itu baru kita boleh lakukan. Ya, kalau ada dalil yang mensyariatkan. Baik. Terkait tasyabuh ini, maka hendaknya kaum muslimin menjauhinya, ya, terutama dalam hal i'tiqad, keyakinan. Jangan sampai keyakinan kita sama dengan orang-orang jahiliyah yang menjadikan, yang mengagungkan berhala-berhala, mengagungkan pohon-pohon keramat, ya, dan lain sebagainya. Kemudian tasyabuh dari sisi penampilan, jangan sampai kita sama persis mengikuti orang-orang jahiliyah, orang-orang Yahudi. Baik. Kaum wanitanya harus dijaga auratnya. Kemudian dari sisi akhlak jangan menyerupai mereka, ya. Apalagi pada masa ini begitu mudah orang meniru orang lain, ya. Pokoknya yang viral diikuti. Jangan, ya. Baik. Semua yang viral diikuti. Ini tidak seharusnya, tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang muslim dan muslimah, apalagi thalibah, apalagi penuntut ilmu, ya, terutama yang pegang HP, yang punya HP. Perhatikan, jangan gampang ikut, ya, jangan tasyabuh kepada ahli jahiliyah dan orang-orang kafir lainnya. Kemudian yang kesembilan, yang terakhir, annal i'tibar fil ahkam bil ma'ani la bil asma. Bahwasanya yang dianggap dalam semua hukum, bahwasanya yang dianggap dalam semua hukum adalah maknanya, bukan penamaan. Bahwasanya yang dianggap dalam semua hukum adalah maknanya, bukan penamaan. Ya. Atau hakikatnya, bukan penamaan. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'ala talabatuhum ka talabi Bani Israil. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan permintaan mereka seperti permintaan Bani Israil. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan permintaan mereka seperti permintaan Bani Israil. Jadi Nabi samakan permintaan sahabat yang baru masuk Islam dengan permintaan siapa? Bani Israil, supaya dijadikan sesembahan selain Allah. Walam yaltafit ila kaunihim sammauha dzatan wat. Dan Nabi melihat, menoleh kepada, ya, penamaan yang mereka namakan. Ila kaunihim, kepada keadaan mereka, samauha, yang mereka namakan dzatu anwat. Nabi tidak menoleh kepada penamaan mereka sebagai dzatu anwat. Ya. Jadi ringkasnya, yang dilihat itu apa? Hakikatnya. Nama boleh beda, tapi kalau hakikatnya sama, itu tetap tidak boleh. Ya. Yang ini namanya dzatu anwat, kaum Nabi Musa namanya ilah, ya, atau sesembahan namanya lain tapi hakikatnya sama. Dicari berkah supaya dapat kesaktian, itu hukumnya sama, hukumnya sama-sama syirik, sama-sama haram. Baik. Bisa dipahami? Tapi itu 9 pelajaran yang disampaikan oleh Syekh hafizahullah terkait hadis Abi Waqid Al-Laitsi, ya,
Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari berbagai macam kesyirikan dan menjadikan kita sebagai hambanya yang senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Naktafi launa. Doa kafaratul majlis dibaca. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.